semuanya, di sini aku mau mengerjakan UAS struktur bangunan tahan gempa tentang menganalisa struktur bangunan gedung berdasarkan standar tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur gedung dan non-gedung menurut SNI 1726 tahun 2019. Nah, untuk soalnya sendiri, yaitu yang pertama, gedung minimal 5 lantai. Lalu, lokasi bangunan sesuai dengan tempat tanggal lahir dibuktikan dengan scan KTP. Lalu yang ketiga, data teknis seperti pada tugas beban gempa statik ekuivalen sebelumnya. Nah, untuk bangunannya sendiri seperti ini merupakan tampak samping dan tampak atasnya. Dengan tinggi bangunan 23 meter, tinggi tiap lantai untuk lantai pertama itu 4,5 meter, untuk lantai kedua dan sampai ke 6 itu dengan tinggi 3,7 meter. Nah, untuk dimensi struktur balok utamanya atau B1 30 kali 50, lalu untuk struktur kolomnya 50 kali 50, plat lantai 12 cm dan plat atapnya 10 cm. Nah, untuk material yang digunakan, mutu betonnya 30 MPa dengan modulus elastisitas 4700 akar FC. Lalu untuk berat jenisnya sendiri 2400 kg per meter persegi. Nah, untuk baja tulangannya di sini menggunakan BJTP 24 dan juga BJTD 40 dengan modulus elastisitas 200.000 MPa dan juga berat jenis bajanya 7.850 kg per meter persegi. Nah, lalu ada pembebanan. Untuk menghitung pembebanan ini sesuai dengan soal ketentuan pada tugas beban gempa statik ekuivalen yang sebelumnya. Nah, di sini diperoleh yang pertama untuk beban mati tambahan pada lantai atau SDL totalnya 0,54 kN per meter persegi. Untuk SDL pada lantai atap 0,09 kN per meter persegi. Lalu untuk beban mati pada balok atapnya 14,8 kN per meter. Untuk beban mati balok lantai 29,6 kN per meter. Lalu untuk beban hidupnya pada lantai atap yaitu 0,1 kN per meter persegi dan juga beban hidup pada lantainya 0,25 kN per meter persegi. Langsung saja kita buka SAP-nya. Setelah itu kita klik File, lalu New Model. Nah, setelah itu kita ubah satuan menjadi KNMC, lalu kita klik 3D Frame. Lalu untuk number story-nya kita isikan dengan 6. Untuk base X-nya, yaitu sesuai dengan soal. Nah, di sini ada 5 jumlah kotak yang ukurannya 600 adalah 5 buah, dan untuk Y-nya 3 buah. Nah, untuk story height-nya yaitu 3,7. Lalu untuk B width X-nya 6. Lalu untuk B width Y-nya adalah 5. Lalu kita use custom grid, edit grid. Lalu kita klik yang spacing. Nah, untuk Z1 ini kita edit menjadi 4,5. Lalu kita beroutput lagi dan oke. Setelah itu kita menggunakan rencana material dengan klik define. Lalu kita pilih material. Lalu kita add new material. Ini kita ganti menjadi user. Lalu untuk material type yaitu concrete. Kita oke. Nah, di sini kita masukkan FC 30. Untuk warnanya kita ubah jadi biru. Nah, lalu kita ubah satuan menjadi KGF MC. Untuk ini yaitu 2400. Lalu kita ubah satuan lagi menjadi NSMC. Ini yaitu 4700.
SQR 30. Nah, untuk ini kita ubah menjadi 30. Lalu kita add new material lagi. Ini kita ubah menjadi rebar. Oke. Ini untuk BJTD40. Lalu untuk satuannya KGF MC. Ini kita ubah menjadi 7850. Lalu ubah satuan lagi menjadi NMMC. Ini 200.000. Untuk FY-nya 400. FU 570. Ini juga 400. Ini 570. Lalu kita Nah, ini kita add copy aja. Untuk namanya kita ganti menjadi BJTP24. Karena tadi sudah sesuai, maka tinggal kita ganti FY sama FU-nya. Untuk FY-nya 240. Untuk FU 390. Lalu untuk FYE-nya juga 240. UE 390 juga. Lalu kita oke. Nah, selanjutnya yaitu membuat penampang dengan kita klik define, lalu section, properties, lalu frame section, lalu add new property. Nah, ini kita ubah menjadi concrete, rectangular. Lalu untuk section name kita bisa gunakan K500 kali 500 sesuai dengan ketentuan soal. Untuk untuk colornya kita bisa ubah terserah. Nah, untuk depth-nya ini karena K500 maka 0,5. Ini juga 0,5. Ini kita ubah menjadi FC30. Lalu untuk set modify, untuk torsinya kita ubah menjadi 0,25. Lalu untuk moment inersianya 0,7. Ini juga 0,7. Lalu kita oke. Nah, karena tidak perlu diisi dengan ini, karena kita cuma akan mendesain. Ini akan diisi jika kita melakukan cek desain terhadap struktur yang sudah ada. Lalu kita oke aja. Untuk selanjutnya kita add new property. Ini kita samain rectangular, lalu kita ubah menjadi B300 kali 500. Untuk ukurannya juga menjadi FC30. Untuk set modify-nya untuk torsinya 0,25. Lalu untuk momennya kita ubah menjadi 0,35. Menjadi 0,35. Oke. Nah, setelah itu kita konkret. Ini kita ubah menjadi beam. Nah, lalu ini kita ubah menjadi
0,05, untuk bottomnya juga 0,05. Oke. Lalu selanjutnya yaitu kita bikin plat dengan cara define, lalu section flow juga, lalu area section, lalu kita add new. Ini kita ubah menjadi P12 untuk bagian plat lantai. Ini kita ubah menjadi 0,12. Ini juga 0,12. Lalu ini kita ubah menjadi FC30MPa. Lalu kita save modifier. Lalu ini kita ubah menjadi 0,25. Untuk semua bending, lalu kita oke. Nah, yang kedua kita copy aja. Ini kita ganti menjadi P10 untuk plat lantai atap. Ini kita juga ganti 10. Ini kita set. Karena ini sama, maka kita oke aja. Oke. Nah, lalu selanjutnya yaitu aplikasi penampang-penampang yang telah kita buat tadi. Yang pertama kita akan mengaplikasikan kolom. Kita select semua kolomnya. Selanjutnya ini kita pilih assign, frame, lalu frame section. Nah, untuk kolom kita gunakan kolom K500x500. Kita play, lalu kita oke. Nah, lalu untuk selanjutnya yaitu balok. Balok. Untuk balok sendiri sama, kita seleksi baloknya. Blok. Lalu kita pilih assign, frame, lalu frame section. Kita pilih balok B300-500. Lalu kita apply. Kita oke. Nah, untuk yang kedua kita seleksi plat lantai atap. Ini dengan cara kita pilih quick draw area. Nah, untuk plat lantai atap yaitu P10. Kita select. Lalu untuk plat lantai bawahnya yaitu P12 sampai plat lantai terakhir. Nah, selanjutnya ini kita cancel.
Nah, untuk melihat hasil 3D-nya, kita bisa cek dengan tanda centang ini. Lalu kita ke General Option, kita pilih Section, Extrude, lalu ini kita centang semua, kita apply. Nah, maka hasilnya akan jadi seperti ini. Lalu untuk tahap selanjutnya yaitu kita bisa CTRL-A. Nah, lalu kita pilih Assign, lalu kita pilih Frame, lalu Automatic Frame Mesh, lalu kita centang untuk yang pertama dan kedua, lalu kita apply, lalu kita oke. Nah, setelah itu kita bisa mengganti tumpuannya. Ini kita select tumpuannya. Nah, lalu kita pilih Assign, kita pilih Join, lalu Restrain, kita pilih yang jepit, kita apply, lalu kita oke. Nah, untuk selanjutnya perlu dilakukannya meshing pada setiap plat lantai supaya beban-beban tersebut akan terdistribusi secara merata pada struktur di sekitarnya. Dengan cara kita CTRL-A lagi, lalu kita pilih select properties, lalu kita pilih area section, pilih semuanya. Bisa kita pilih select lagi, lalu area, lalu automatic area mesh, kita pilih untuk yang kedua ini, kita bagi menjadi 10 ya, kita isi menjadi 10. Ini juga kita isi 10. Setelah itu kita play, kita oke. Oke, selanjutnya kita input pembebanan. Nah, untuk pembebanan sendiri kita bisa lihat di detailnya di PPT tadi. Nah, untuk beban mati tidak akan dihitung. Kenapa? Karena akan dihitung otomatis oleh aplikasi SAP ini. Nah, kita langsung saja menghitung beban mati tambahan pada lantai, beban mati tambahan pada lantai atap, beban mati pada balok lantai, dan beban hidup pada plat lantai, serta beban hidup pada lantai atap. Nah, untuk itu kita bisa klik Define, lalu kita bisa klik Load Pattern. Nah, setelah Load Pattern ini, kita masukkan yaitu SDL, atau beban mati tambahan, lalu ini kita ganti ke Superdate. Lalu untuk self weight-nya 0, lalu kita add new load pattern. Untuk ini kita ganti live. Lalu untuk self weight-nya tetap 0, ini kita ganti live. Lalu kita add new load pattern lagi. Kemudian kita oke. Nah, untuk selanjutnya kita akan seleksi di tiap lantai, atap maupun di setiap plat lantainya. Untuk itu kita seleksi untuk lantai atapnya terlebih dahulu.
Nah, ini kita seleksi semua. Lalu kita klik display. Lalu show under form. Setelah itu kita bisa klik assign area load. Lalu kita klik uniform atau cell. Nah, ini kita masukkan ke load pattern tadi yang sudah kita buat, yaitu SDL. Nah, kita lihat di PPT. Nah, untuk beban mati tambahan pada lantai atap yaitu sebesar 0,09, maka di sini kita tulis 0,09, lalu kita kita apply, kita Nah, selanjutnya kita bisa pilih PS Gate ini, lalu kita pilih assign lagi. Kita pilih area load lagi, uniform, lalu kita isikan ini ke beban hidup. Ini juga sesuai pada PPT untuk beban hidup lantai atap, yaitu sebesar 0,1. 0,1. Lalu kita Nah, untuk selanjutnya ini untuk SDL atau dinding, kita pilih di pinggirnya saja. Nah, lalu kita pilih assign, lalu kita pilih frame load. Nah, distribute, lalu untuk load pattern-nya kita ubah jadi SDL. Nah, untuk uniform load-nya ini kita ubah sesuai dengan besar yang ada di PPT. Untuk beban mati pada lantai atap, ya berupa dindingnya itu sebesar 14,8. Kita isikan 14,8, kita apply, Nah, untuk selanjutnya kita bisa pindah ke selain lantai atap, yaitu lantai kedua sampai terakhir, sampai lantai kelima. Selanjutnya kita pilih untuk plat bawahnya, kita set. Nah, lalu kita pilih site lagi, area load, uniform. Kita masukkan untuk beban hidup pada plat lantai. Kita lihat beban hidup pada plat lantai yaitu sebesar 0,25. Kita masukkan 25, kita apply, kita Lalu untuk beban hidupnya sudah, kita masukkan untuk beban matinya. Caranya sama, kita pilih assign, area load, uniform cell, ubah menjadi SDL atau beban hidup tambahan. Untuk ininya, kita pilih sesuai dengan yang ada di PPT. Untuk SDL pada
lantai sebesar 0,54. Kita masukkan 54. Apply, lalu kita oke. Nah, untuk beban SDL, beban tambahan dan juga beban hidup sudah. Lalu untuk beban dindingnya caranya sama, kita klik untuk pinggirnya. Di semua plat, di semua plat lantai. Nah, karena kita udah pilih semua, lalu caranya kita pilih assign, frame load, lalu distribute. Untuk SDL besar untuk dinding pada plat lantai yaitu 29,6. Lalu kita play. Oke. Nah, untuk mengecek maka kita bisa pilih salah satu ini dengan cara klik kanan. Untuk loads-nya, nah ini ada SDL. Oke, berarti untuk pembebanannya sudah masuk. Kita oke. Nah, untuk menentukan beban gempa, maka ditambahkan beban gempa statistik dengan cara kita bisa pilih define, lalu kita bisa pilih ke load pattern. Nah, ini kita ganti nama menjadi EQSX. Lalu ini kita ubah menjadi quake. Nah, untuk auto lateral load pattern kita pilih di ASCE 7-16. Lalu kita add. Nah, untuk selanjutnya bisa kita modify. Untuk data ini kita bisa melihat di website Cipta Karya sesuai dengan daerah tempat lahir kita. Nah, untuk ini merupakan spektrum respon desain di wilayah Gresik. Di daerah Gresik kita ubah terlebih dahulu untuk kelasnya karena di dalam soal mendapatkan jenis tanah lunak. Nah, setelah itu maka muncul untuk SS, S1 dan juga periodenya. Nah, untuk SS ini apa? Nah, untuk SS-nya kita ganti dengan SS yang ada di spektrum, sesuai spektrum. Untuk S1-nya besar 0,304. Nah, untuk long periodnya yaitu 20. Lalu untuk site kelasnya karena kita tanah lunak maka E. Nah, untuk R, omega, CD, dan juga I itu kita dapatkan dari ketentuan sebelumnya.
karena kita mendapat kategori desain seismik kita yaitu tergolong ke dalam KDSE, yaitu SPRMK, Sistem Rangka Pemikul Momen Khusus. Jadi untuk R atau faktor reduksi gempanya itu 8, faktor kuat lebih atau omeganya 3, dan juga faktor pembesaran defleksi CD sama dengan 5,5. Nah, untuk ini itu sudah diatur dalam tabel 12 SNI 1726 tahun 2019. Nah, karena di sini sudah sesuai, maka kita tidak perlu mengganti. Lalu selanjutnya untuk time periodnya kita klik user define. Nah, untuk T-nya ini didapatkan dari hasil perhitungan period minimum, yaitu CT kali HN pangkat X. Nah, diperoleh sebesar 0,78332. Ini langsung saja kita masukkan. Nah, 0,78332. Nah, setelah itu kita bisa oke. Nah, untuk yang X-nya sudah, kita langsung saja add copy of load pattern-nya. Kita bisa edit. Y. Ini kita bisa modify. Ini kita global direction. Karena sudah sesuai, kita bisa langsung oke. Oke. Setelah itu, kita bisa menentukan beban dynamic response spectrum dengan cara kita klik define, lalu function, lalu kita pilih ke response spectrum. Nah, ini kita bisa ganti ke ASCE 716 sesuai dengan SNI, lalu kita add new function. Nah, ini kita bisa ubah menjadi nama kota masing-masing. Nah, untuk nilai SS S1 long periodnya kita samakan dengan yang kita peroleh dari spektrum respon desainnya. Copy. Lalu ini kita ganti 20. Nah, untuk side class-nya ini kita ganti menjadi E. Nah, sesuai dengan yang kita dapatkan pada side spektrum respon desain. Selanjutnya kita klik OK. Nah, selanjutnya yaitu kita bisa klik define, lalu kita bisa pilih load case. Selanjutnya kita add new load case. Nah, ini kita ubah menjadi EQDX karena
dinamik. Lalu untuk statiknya kita ubah menjadi respons spektrum. Nah, untuk skala faktor ini kita bisa lihat di perhitungan. Di sini saya sudah menghitung untuk skala faktor gempanya, yaitu dengan cara I dibagi dengan G, 1 dibagi 9,1 dikali 9,81 lalu dibagi dengan R yang sudah diketahui tadi sejumlah 8 sehingga didapatkan nilai 1,2263. Kita masuk 1,2663 lalu kita bisa add. Lalu kita bisa oke. Nah, untuk membuat EKIDJ-nya kita bisa mempercepat dengan cara di add copy. Nah, ini kita bisa ganti menjadi EKIDJ. Nah, untuk U-nya kita bisa ganti dengan U2. Lalu kita bisa modify. Nah, kita bisa langsung tekan oke, terus kita oke. Nah, untuk menentukan beban dinamik respon kita sudah selesai. Untuk selanjutnya yaitu menentukan massa struktur. Oke, selanjutnya kita akan menentukan massa struktur dengan cara kita klik define, match source, lalu kita pilih modify atau show match source. Nah, ini kita centang yang kedua. Lalu untuk date-nya kita pilih 1. Lalu kita ubah menjadi SDL. Untuk multiplier-nya juga 1. Lalu untuk live-nya 0,3. Lalu kita add. Lalu kita oke. Nah, di sini kita harus menentukan di setiap lantai sebagai diafragma dengan arti apabila terjadi gempa, maka plat akan menyeimbangkan kekakuan. Jadi, memberikan kekakuan pada struktur dengan diatur pada select all. Kita CTRL-A. Lalu kita pilih assign, join, constraint, lalu define join. Nah, kita add new constraint. Lalu di sini kita choose diaphragma. Di sini kita choose diaphragma. Lalu kita add new constraint, ini kita pilih yang X, lalu kita klik assign different diafragmanya. Lalu kita bisa pilih oke. Kita pilih diafragma, kita apply, kita oke. Lalu kita untuk mengecek kita klik salah satu ujung, kita klik kanan. Nah, di sini untuk name-nya diafragma 1 yang artinya diafragma yang telah kita masukkan tadi berhasil. Lalu kita pilih oke. Nah, untuk selanjutnya yaitu menentukan kombinasi beban sesuai dengan standar nasional Indonesia. Dengan cara kita bisa pilih define, lalu kita pilih load pattern, load combination, lalu kita add new combo. Nah, di sini akan muncul combo 1 sesuai dengan namanya. Lalu kita isi sesuai dengan rumus perhitungan yang telah kita dapat. Nah, ini kita masukkan untuk date-nya sesuai pada ini. Excel yaitu 1,4D, untuk SDL-nya juga 1,4D. Kita masukkan dulu
1,4 D. Lalu untuk SDL-nya juga 1,4. Lalu kita oke. Nah, untuk combo kedua sama. Untuk date-nya 1,2 D, 1,2 SDL, dan juga 1,6 untuk live-nya. Ini kita modify. Combo ketiga juga sama. Kita lihat 1,33 D, 1,33 SDL, 1 L, 1 DX, dan juga 0,3 DJ. Nah, untuk combo ini kita bisa masukkan semua hingga combo 18 dengan cara yang sama. Nah, untuk combo 18 caranya sama dengan combo-combo 1 hingga 17. Kita di add copy of combo, lalu ini kita ubah sesuai dengan rumus yang sudah tertera di Excel. Modify, lalu kita oke. Nah, untuk combo 1 sampai 18 sudah selesai. Lalu selanjutnya yang kita oke dulu. Untuk selanjutnya kita bisa ke analyze, lalu set analysis. Nah, di sini kita pilih space frame, lalu kita oke. Setelah itu kita analyze lagi, lalu kita pilih set load. Nah, ini kita bisa run now semua. Nah, kita tunggu karena sedang loading. Setelah ini kita simpan file di tempat bebas. Dan kita tunggu sebentar. Nah, setelah kita run now, maka akan berubah bentuk menjadi seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan menentukan yang pertama, memeriksa jumlah ragam. Lalu untuk yang kedua, perbandingan geser dasar statis dan juga dinamis. Yang ketiga, simpangan antar lantai atau story grid. Untuk yang pertama, kita bisa klik display, lalu show table. Nah, lalu ini kita ke struktur output yang paling bawah, lalu model information, lalu table, model participating mesh. Ini kita centang. Nah, setelah itu kita bisa oke. Nah, ini kita bisa pindahkan ke tabel, ke file, export current table to Excel. Nah,
sini kita bisa blok. Kita bisa copy, kita pindahkan ke Excel. Sebelum itu kita bisa delete. Lalu kita copy. Nah, di sini nilainya untuk syarat yang pertama, memeriksa jumlah ragamnya, ini kita oke, sudah oke. Lalu untuk yang kedua, ini kita done. Nah, yang kedua kita bisa pilih display juga. Lalu show table. Sama untuk ini struktur output paling bawah. Lalu kita base reaction, table reaction, kita oke, select cloud cache. Nah, untuk yang kedua ini kita pilih select, setelah kita pilih select cloud cache, kita blok yang bagian gempa aja, yaitu ada 4, EQDX, EQDY, EQSX, dan EQSY. Kita pilih OK, lalu kita OK. Nah, setelah itu caranya sama, kita pilih file, kita ekspor ke Excel. Nah, untuk ini, caranya sama, kita blok. Kita blok, kita copy, lalu kita pindahkan ke template yang sudah disediakan. Kita delete dulu, lalu kita paste. Nah, karena di sini not okay, maka kita perlu mengedit dengan cara kita buka gembok, kita oke. Kita copy hasil dari arah X ini, dan selanjutnya kita kalikan di EQDX dengan cara kita pilih divide, lalu load cache, lalu kita pilih EQDX, lalu kita modify. Nah, di sini kita pilih bintang, dikalikan dengan hasil tadi, kita modify, kita oke. Sama untuk yang Y-nya juga. Ini kita modify. Modify, lalu kita oke juga. Nah, selanjutnya kita oke. Lalu kita analyze kembali, set analyze dengan cara kita analyze, run analyze, lalu kita run now. Kita tunggu sebentar.
setelah tersimpan, kita bisa klik display lagi. Masih loading. Kita bisa pilih display, lalu kita show table. Nah, lalu kita pilih struktur output, kita pilih base, lalu kita oke. Ini jangan lupa kita select load cache-nya dulu. Nah, karena sudah betul, kita oke saja. Lalu kita oke. Nah, seperti tadi, kita bisa pilih file, kita ekspor ke Excel. Setelah itu, kita bisa copy hasilnya. Kita pindahkan ke template yang tadi. Ini kita delete terlebih dahulu. Kita paste. Nah, selanjutnya kita copy, kita paste di template ini. Nah, maka hasilnya sudah oke. Lalu kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu ini kita down dulu. Oke, untuk poin ketiga yaitu menentukan simpangan antar lantai atau story diff. Nah, simpangan antar tingkat desain seperti ditentukan dalam 7.8.6 atau 7.9 tidak boleh melebihi simpangan antar tingkat izin atau delta A seperti didapatkan dari tabel 20 untuk semua tingkat. Nah, bangunan kita termasuk di kategori resiko tingkat 2, yaitu 0,025 HSX pangkat C. Nah, ini untuk menentukan ini kita bisa masuk ke SAP-nya. Oke, sebelum itu kita bisa rubah ke mode 2 dimensi atau kita klik standar. Nah, setelah seperti ini, kita bisa zoom untuk tahu titiknya. Nah, karena ini sudah ada nomor untuk setiap pojoknya, jadi kita langsung saja. Tapi apabila ini belum muncul, berarti kita bisa pencet label ini, lalu kita apply, lalu kita oke. Nah, ini langsung kita pilih saja untuk mengisi dari tabel Excel yang poin ketiga. Kita bisa pilih untuk pojoknya, untuk lantai atap, lalu untuk lantai dasar ke lantai 2 ini. Nah, setelah itu kita bisa pilih display, lalu kita bisa pilih show table, lalu kita bisa pilih join output ini. Nah, ini kita pilih yang displacement. Nah, untuk yang displacement ini kita bisa pilih table join displacement. Nah, lalu untuk slide load cache-nya ini kita pilih yang X dan EKDY-nya. Lalu kita oke.
Lalu kita oke. Oke. Nah, setelah muncul tabel seperti ini, kita ekspor ke file. Caranya kita ekspor ke file Excel. Caranya sama, klik file, terus lalu klik export current table, lalu to Excel. Oke, setelah muncul seperti ini, kita bisa langsung aja blok dengan cara yang sama seperti tadi. Lalu kita copy, kita pindah ke template yang sudah ada. Ini kita delete terlebih dahulu. Lalu kita paste. Nah, di sini maka hasilnya sudah oke, berarti ini oke hasilnya. Oh ya, tapi untuk HSX-nya ini kita sesuaikan dengan ukuran dari desain kita. Untuk ukuran atap 3700. Lalu untuk lantai 2-nya 4,5 4500. Untuk lantai dasarnya benar 0. Lalu untuk arah Y juga sama diganti. Ini 3700. Untuk lantai 2-nya 4500. Oke. Nah, jadi untuk syarat kontrolnya ini delta X kurang dari delta IJ. Nah, delta X di sini kita peroleh 79,2689, di mana itu kurang dari 93. Begitu juga untuk lantai atap pada simpangan lantai arah Y juga. Untuk yang selanjutnya yaitu kita ke tahap desain. Nah, untuk tahap desain ini kita bisa pilihkan start concrete design. Lalu kita view refresh preference. Nah, di sini kita lihat untuk desain code-nya sudah sesuai dengan SNI yaitu ACI 31814. Lalu untuk seismic design kategori yaitu D karena desain kita merupakan desain rangka khusus atau SPRMK. Lalu untuk SDS-nya sendiri ini perlu diedit karena belum sesuai dengan SDS yang kita masukkan tadi. Kita lihat terlebih dahulu untuk nilai SDS-nya. Nah, untuk nilai SDS-nya yaitu 0,417. Kita masukkan. Lalu kita oke. Selanjutnya kita ke CTRLA. Lalu kita pilih lagi paling pojok. Lalu kita view receive overweights. Di sini untuk poin kedua, framing type ini sway special. Lalu kita oke. Untuk pengecekan selanjutnya kita pilih lagi icon start concrete ini, lalu kita pilih select design combo, lalu pada list of load combination kita select semua, select all, lalu kita add, lalu untuk automatically ini kita uncheck, lalu kita oke. Nah, setelah itu kita bisa ke analyze. Lalu kita bisa run analyze, kita bisa run now. Nah, untuk tahap selanjutnya kita bisa pilih icon ini, lalu pilih join. Kita tunggu sebentar. Nah, ini kita bisa pilih, misalnya kita mau cek combo, lalu kita bisa pilih tabulate.
Lalu kita bisa pilih. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, angka-angka ini merupakan nilai-nilai yang biasa digunakan untuk mendesain pondasi. Lalu untuk yang kedua, untuk mengetahui gaya-gaya dalam pada balok dan kolom, kita klik exit. Nah, ini kenapa kita pilih icon exit, karena untuk mengetahui untuk melihat bangunan tampak sampingnya. Lalu untuk yang ketiga yaitu kita pilih show force atau stress lagi. Lalu kita pilih frames. Untuk kombinasi kita coba gunakan kombinasi 2. Lalu kita pilih axial force, lalu kita apply. Dan kita oke. Nah, untuk selanjutnya kita coba untuk melihat lagi untuk gaya gesernya. Kita pilih share 22, lalu kita apply. Nah, ini untuk gaya gesernya. Lalu untuk yang ketiga, apabila kita ingin melihat momen, kita juga bisa memilih momen 3. Lalu kita apply. Nah, lalu untuk mengetahui gaya dalam platnya, kita bisa rubah ke mode 2D yang XY. Nah, setelah itu kita bisa pilih icon show force atau stress, lalu kita pilih yang shell. Nah, di sini kita pilih yang M11, lalu kita apply. Lalu kita oke. Oke, maka akan terlihat seperti ini. Selanjutnya akan muncul gambar seperti ini. Nah, di sini ada beberapa warna. Nah, untuk warna merah ini merupakan daerah tumpuan, untuk warna biru merupakan daerah lapangan. Nah, untuk nilai-nilai di setiap titik ini biasa digunakan untuk mendesain tulangan. Nah, untuk negatif 1,047 ini merupakan salah satu nilai yang biasa digunakan untuk mendesain tulangan pada daerah tumpuan. Untuk nilai 2,047 ini merupakan salah satu nilai yang biasa digunakan untuk mendesain tulangan pada daerah lapangan. Setelah kita mengetahui nilai-nilai pada gaya dalam, selanjutnya kita cek untuk aman atau tidaknya. Caranya bisa kita pilih icon Start Concrete Design, lalu kita pilih Start Design atau Check of Structure. Sebentar, sedang loading. Setelah itu kita bisa pilih icon Start Concrete lagi, dan kita pilih Verify Analysis versus Design Section. Nah, untuk Analysis and Design Section Match for all concrete frames, berarti di sini semua kolom atau baloknya sudah match. Oke, selanjutnya kita verify yang kedua, verify all member phase. Nah, karena ini 8 concrete frames failed stress, maka kita ubah untuk kolomnya dengan cara kita bisa buka gembok, lalu kita pilih ke define, ke section property, lalu frame section, lalu di kolomnya kita ubah. Karena tadi kita memakai 50 dan 50 kali 50 tapi tidak bisa memikul beban, maka kita perbesar menjadi 60 kali 60.
Ini juga bisa kita ubah 0,6, lalu ini 0,6. Selanjutnya kita oke. Selanjutnya kita analyze lagi dengan analyze, run analyze, lalu run now. Nah, setelah itu setelah sudah di run now, kita bisa pilih show under form shape. Lalu kita pilih start concrete lagi, kita start design. Oke, setelah itu kita bisa verify, analyze. Nah, untuk ini analyze and decision match, berarti semua kolom dan baloknya match. Lalu kita ke verify yang kedua, verify all member phase. Nah, di sini all concrete frame phase, the stress atau capacity check. Nah, semuanya sudah pas dan sudah oke. Untuk mendesain penulangan ini, yang pertama kita harus menampilkan tulangan dengan cara kita pilih icon start concrete design, lalu kita pilih display design info, lalu di sini kita pilih untuk tulangan utama longitudinal, lalu kita oke. Nah, setelah itu kita bisa pilih luasannya. Kita di sini memilih N Newton milimeter. Oke, di sini karena tidak terlihat tulisan, kita bisa ganti background. Background dulu jadi warna putih. Oke. Nah, di sini sudah terlihat tulisannya. Untuk setiap kolom dan balok kita bisa perbesar atau kita bisa zoom. Ya, sudah ready. Oke guys, 1182 ini adalah tumpuan atas dan 569 ini bagian bawah. Lalu untuk 380 ini tumpuan untuk daerah lapangan bagian atas, lalu untuk 465 ini bagi daerah lapangan bagian bawah. Nah, selanjutnya kita masuk ke Excel. Kita buka Excelnya. Nah, di sini sudah ada Excel. Oke, untuk yang pertama bentang L-nya adalah 5000. Lalu untuk bentang bersih baloknya adalah 5000 dikurangi 5000 dikurangi dengan pinggir-pinggir kolomnya, yaitu 300 ditambah 300, jadi 600. Lalu untuk panjang kolom tegak lurus balok yaitu 600. Lalu untuk lebar kolom yang ditempel pada balok juga 600. Lalu tebal selimutnya 25. Terus lalu kuat tekan beton FC-nya kita memakai FC 30. Untuk kuat leleh baja tulangan FY kita memakai 400 karena baja BJ TD 40. Lalu untuk gaya aksial PU baloknya, di sini untuk tebal selimutnya kita pakai 50 karena di dalam data sudah dimasukkan 50 mm. Lalu untuk gaya aksialnya kita bisa lihat di SAP, klik baloknya. Di sini kita klik kanan, lalu ini adalah combo 12. Lalu kita oke. Lalu kita pilih show force atau stress, lalu frames.
kita lihat, kita pilih yang combo 12 karena tadi 12, lalu axial form, lalu diagram tetap, lalu kita apply, kita oke. Lalu kita ubah satuan menjadi KNMC. Oke. Lalu untuk mengetahui aksialnya, besar aksial, kita bisa klik pinggir. Nah, untuk aksialnya sendiri itu sebesar 4,466 kN. 4,468 kN. Oke, setelah itu kita edit untuk yang tabel 01 tentang desain tulangan lentur balok. Untuk B1 adalah 300 kali 500. Selanjutnya untuk tumpuan atas. Oke, untuk tumpuan atas ini bisa kita lihat di dalam SAP. Nah, ini sebelumnya kita done. Selanjutnya kita klik yang XY biar menjadi 2 dimensi. Lalu kita lihat. Oke, ini kita rubah satuannya terlebih dahulu menjadi NMMC. Nah, lalu untuk tumpuannya kita lihat. Untuk tumpuan 609, untuk tumpuan atasnya 609 dan tumpuan bawahnya 399. Lalu untuk yang lapangannya 202 dan 317. Sudah di sini sudah oke. Karena as terpasang dengan as perlunya ini tidak sebanding, untuk as perlu 609, as terpasangnya 1417, maka bisa kita ganti untuk diameter sengkangnya, yaitu kita kecilkan menjadi 15. Kita coba. Masih terlalu besar, bisa kita kecilkan lagi. Oke, kita coba 14. Nah, untuk as terpasangnya sudah mendekati, yaitu sebesar 769,690 dengan jumlah hanya tetap 5. Lalu untuk bawahnya kita bisa kecilkan lagi menjadi 14 juga. Nah, lalu bawahnya juga disamakan. Ini 14. Oke. Nah, karena ini untuk syarat as terpasangnya oke, kita bisa rubah untuk jumlahnya. Di sini saya samakan menjadi 5. Nah, untuk bawahnya juga 5. Nah, untuk asnya, untuk syarat-syaratnya sudah oke semua dan dapat disimpulkan untuk pemasangan tulangan berjumlah 5 dengan diameter 14. Oke, untuk menentukan desain balok geser, ini untuk bentang L 5000, bentang bersih balok LM 4400, panjang kolom tegak lurus balok C1 600, lebar kolom yang ditempel balok C2 600, kuat tekan beton FC 30 MPa sesuai dengan yang kita pakai. Lalu kuat leleh baja tulangan FY-nya 400 MPa, ini juga sesuai. Untuk gaya aksial PU 4,468 kN. Ini juga sesuai dengan data pada desain balok lentur. Lalu untuk ukuran baloknya ini juga 300 kali 500 sudah sesuai. Lalu tinggi efektif baloknya 450 juga sudah sesuai. Lalu untuk menentukan S perlunya kita bisa dapatkan di SAP. Kita
bisa cek untuk as perlunya. Kita bisa pilih icon start concrete design, lalu display design info, lalu untuk desain outputnya kita bisa pilih share reinforcing, lalu OK. Nah, di sini untuk satuannya sudah sesuai, yaitu milimeter. Nah, di SAP juga NMMC. Lalu kita lihat untuk besar tumpuannya 0,9 dan data lapangannya yaitu data daerah lapangan 0,763. Kita masukkan ke dalam Excel. Ini 0,9, lalu ini 0,763. 0,763. Oke, selanjutnya yaitu untuk diameternya. Di sini menggunakan diameter 13, lalu jumlah kakinya kita gunakan 2. Nah, untuk ini tidak boleh lebih dari 113, 84 dan juga 150. Untuk es pakainya di sini gunakan 150 yang maksimal. Lalu untuk es pakai yang data lapangannya ini, yang pelanggan lapangan, kita pakai 225. Sehingga bisa disimpulkan untuk tulang yang dipasang berjumlah 2 dengan diameter 13, lalu jarak sengkangnya 150 untuk tulangan tumpuan. Lalu untuk tulangan lapangannya sendiri jumlahnya 2 dengan diameter 13, lalu jarak sengkangnya 220. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita menghitung desain tulangan utama kolom. Nah, untuk desain tulangan utama kolom ini, untuk tinggi kolom sudah sesuai yaitu 4000, lalu sisi pendek kolom D-nya 400, sisi pendek atau panjang hanya 400 juga, lalu kuat tekan beton kita ubah menjadi 30 sesuai dengan data kita. Lalu untuk kuat leleh baja tulangan atau FG kita gunakan 400. Lalu untuk gaya aksial ini bisa kita lihat di SAP. Nah, di SAP ini bisa kita lihat, kita ubah dulu menjadi set texture view. Nah, karena di sini sudah, lalu untuk satuannya bisa kita ubah ke kilonewton NC. Oke, setelah itu kita bisa pilih ini. Lalu ini kita lihat untuk kombonya yaitu combo 14, kita bisa OK. Lalu kita masukkan ke show force atau stress, kita pilih ke frame. Lalu ini kita ubah menjadi combo 14 sesuai dengan yang tadi. Lalu kita pilih axial force, lalu kita apply, lalu kita OK. Nah, kita bisa pilih lagi untuk ini. Nah, untuk ini aksialnya yaitu 0,953. Kita masukkan ke dalam Excel. Itu 1172, 953. Lalu di sini untuk kolom 1 sama kolom 1A-nya kita bisa ubah sesuai dengan data kita, yaitu tadi K600 dikali K600, bawahnya juga K600 kali 600. Lalu ini kita down. Nah, untuk ini kita bisa ubah ke XZ. Nah, lalu di sini kita bisa ubah satuannya menjadi NMMC lagi, dan di sini kita dapat angka yaitu 3600. Kita masukkan untuk as perlu K1-nya.
3600. Lalu untuk K1A-nya kita bisa lihat lagi, yaitu di sini juga sama 3600. Kita masukkan ke Excel 3600 juga. Nah, di sini sudah oke, tapi untuk as terpasang dengan as perlunya terlalu besar. Kita coba untuk memperkecil ini jumlahnya, kita buat 10. Untuk diameternya 25. Nah, jadi di sini dapat disimpulkan untuk kolom tulangan utama kolom yang digunakan atau yang dipasang berjumlah 10 dengan diameter 25 untuk K1. Lalu untuk K1A yaitu jumlahnya 10 dengan diameter 25. Jadi untuk syarat as terpasang itu lebih besar dari as perlu, sehingga ini memenuhi. Untuk as perlunya ini 3600, sedangkan as terpasangnya 4909. Lalu untuk pemasangan di bagian bawah dengan jumlah 10, diameter 25, untuk jumlah atasnya diameter 25 jumlah 10 dengan diameter 29 dengan jumlah 4. Oke, selanjutnya yaitu kita menghitung atau menganalisis desain tulang geser kolom. Untuk desain tulang geser kolom, ukuran kolomnya sudah sesuai dengan data, yaitu K1 dan K1A-nya 600 x 600. Lalu untuk perhitungannya kita bisa lihat di data SAP dengan mengubah di start concrete. Lalu kita pilih display design info. Lalu ini kita pilih shear reinforcing. Nah, ini juga bisa kita pilih display design info, lalu oke. Lalu kita lihat untuk nilainya di sini 0,772. Untuk yang bagian K1-nya kita bisa masukkan ke Excel 0,772. Lalu untuk K1A-nya kita bisa lihat, untuk K1A-nya 0,703. 0,703. Nah, lalu di sini menggunakan diameter 13 dengan jumlah kakinya 3 dengan luasnya 398,2 dari perhitungan. Lalu untuk S perlunya 515 dengan spasi maksimalnya 150 dan spasi maksimal 2-nya juga 150. Sehingga di sini untuk S pakainya yaitu 150 mm. Ini dipasang 3D 13 dengan jarak 150. Oke, selanjutnya yaitu penulangan plat. Nah, untuk tebal platnya kita sesuaikan. Nah, di sini menggunakan plat dengan tebal 120 mm dan plat dengan tebal 100 mm. Selanjutnya untuk menentukan ini kita bisa kembali ke SAP, lalu ini kita ubah dulu ke set XY view. Nah, setelah itu kita bisa pilih show first, lalu kita bisa pilih shell. Nah, di sini kita pilih M11 dengan case atau kombonya, combo yang paling besar dengan 1,2D ditambah 1,6L yaitu combo 2. Lalu bisa kita apply. Lalu kita oke. Selanjutnya ini kita pastikan bahwa ini itu tebal plat 12. Lalu bisa kita pilih satuannya kilonewton meter.
Oke, selanjutnya kita pilih sampel yang menurut kita paling besar. Yang pertama kita lihat untuk tebal plat 120 dengan tulangan arah X tumpuan. Kita lihat di SAP, kita cari ini 6,153. Kita masukkan ke dalam Excel. Lalu untuk lapangannya kita pilih arah X 3,336, kita masukkan. Kemudian kita pilih yang arah X untuk tumpuan lapangan yaitu 3,386, kita masukkan ke Excel. 3,386. Begitu juga dengan tebal plat 120 dengan tulangan arah Y, baik tumpuan maupun lapangan, kita ambil sampel. Oke, untuk Y-nya kita ubah ke shell ini, lalu M22. Lalu kita apply. Oke, lalu kita lihat di sini, kita cari untuk arah Y-nya. Oke. Ini ambil sampel 7,218. Kita masukkan 7,218. Untuk lapangannya kita lihat ini 2,645. Lalu selanjutnya untuk plat dengan tebal plat 10 atau 100 mm, kita bisa pindah. Ini merupakan tebal plat dengan tebal 10 mm, 100 mm. Kita cari caranya sama dengan tadi. Untuk arah Y-nya 4,188. Lalu untuk arah Y pada lapangan juga sama. Kita lihat pada SAP. Kita pilih 2,059. Nah, lalu untuk tulangan arah X-nya, untuk tumpuannya kita pilih. Untuk arah X-nya kita lihat di sini 3,060. Oke. 3,06. Lalu untuk lapangannya kita bisa lihat di SAP juga. Arah X 1,719. Kita masukkan. Oke, setelah itu kita lanjut untuk pengisian datanya. Nah, di sini untuk diameternya aku memakai 10 semuanya, lalu jaraknya untuk tumpuan 100 mm dan lapangan 150 mm. Nah, untuk mutu beton ini kita
samakan seperti data yang sudah ada, yaitu 30 MPa. Lalu untuk mutu betonnya kita ubah menjadi 400. Jadi ini kesimpulannya untuk plat yang dipasang adalah 10 dengan jarak 100 mm dan juga untuk lapangannya yaitu berjumlah 10 dengan jarak 150.